Selamat datang buat teman-teman semuanya. Buat tutor yang keempat ini, kita bakal membahas buat pembahasan soal UTS tahun lalu. Nah, untuk yang nomor pertama ini, dijelasin tentang claim severity yang dia mengikuti bentuk distribusi Pareto dengan nilai minnya 25.000 dan parameter alfanya itu 3. Nah, kalau misalkan terjadi inflasi itu nilai daripada klaimnya ini meningkat sebesar 20%. Nah, ditanya untuk probability claim yang melebihi 100.000 itu bakal naik seberapa nilainya. Nah, untuk yang ini kita misalnya dulu X ini adalah claim severity dengan ekspektasi X-nya 25.000, alfanya 3, dan X-nya ini berdistribusi Pareto dengan inflasinya itu sebesar 20%. Ditanya untuk deltanya, perubahan dari probabilitas ketika klaimnya ini melebihi 100.000. Nah, untuk yang ini berarti kita pertama-tama kita cari nilai parameter tetanya dulu untuk si distribusi Paretonya. Nah, dari rumusnya ekspektasi X-nya nanti kita dapetin tetanya 50.000. Nah, karena kita ditanya untuk selisih dari probabilitasnya, berarti kita cari pada dua kasus. Di kasus pertama nilai klaimnya ini tanpa inflasi. Kemudian untuk yang kedua itu klaim setelah inflasinya. Nah, yang pertama ini F-nya ini fungsi CDF-nya sampai 100.000. Nah, ini tinggal dimasukin nilainya kayak biasa karena udah tahu theta dengan alfanya kan kita udah dapat. Nah, kita bisa dapetin F 100.000-nya berapa, berarti nanti probabilitas nilai klaimnya itu melebihi 100.000, itu nanti sebesar 1/27. Nah, kemudian untuk kasus yang kedua, setelah klaimnya ini mengalami inflasi, otomatis kan berarti si anggapnya misalkan nih variabel randomnya Y, yaitu klaim yang setelah inflasi. Nah, klaim yang setelah inflasi Y-nya ini itu pasti kan sama dengan 1,2 dari X. 1,2, jadi kayak mengalami peningkatan 20%. Nah, baru nanti kita transformasi lagi, yang 1,2-nya ini dipindah ke Y-nya, berarti nanti F dari Y yang bernilai 100.000 itu sama dengan probabilitas X yang kurang daripada sama dengan 100.000 dibagi 1,2. Jadi bentuk CDF daripada si klaim X-nya. Nah, nanti tinggal kita masukin untuk fungsi daripada CDF untuk X-nya tetap sama, tapi yang berubah itu cuma di nilai ininya, Y-nya. Berarti nanti kalau yang di atas ini kan kita masukin 100.000. Kalau yang ini karena ada penyesuaian inflasi, makanya nanti dia nanti dimasukin X-nya ini 100.000 per 1,2. Kayak gitu. Nanti kita dapetin F 100.000-nya. Nah, sehingga kita bisa dapetin probabilitas klaim yang lebih daripada 100.000 yang setelah mengalami inflasi. Nah, berarti itu sebesar 27 per 512. Nah, kemudian untuk probability increase daripada klaim yang melebihi 100.000, berarti itu tinggal selisih daripada yang 27 per 512 dikurang dengan yang 1/27. Dia mengalami probabilitas yang naik karena dari nilai klaimnya ini kan meningkat. Otomatis probabilitas daripada suatu nilai klaim pada titik tertentu yang sama pasti juga mengalami kenaikan gitu. Karena dia setiap klaimnya ini mengalami inflasi. Makanya nanti yang paling besar, yang lebih besar itu yang klaim yang setelah inflasi, nilai probabilitasnya. Berarti nanti tinggal kita kurang, dapatnya ini sekitar 0,01569733796. Ini untuk probability increase-nya. Kemudian untuk yang nomor 2 ini berbicara tentang loss daripada insurance coverage, yaitu memenuhi bentuk distribusi yang mixture. Nah, mixture-nya ini dari dua distribusi. Yang pertama itu eksponensial, min-nya itu 10, itu weight-nya itu 75%. Baru untuk yang distribusi kedua juga eksponensial, tapi min-nya itu 100 dan proporsinya itu 25%. Nah, kita diminta untuk mencari nilai daripada loss yang melebihi nilai 50. Nah, berarti kan kita dapetin nilai mixture-nya. Nah, untuk yang distribusi eksponensial sendiri, kalau misalkan ekspektasi daripada X yang dia berdistribusi eksponensial, itu sama dengan theta, sama dengan nilai parameternya. Otomatis untuk yang distribusi pertama ini eksponensial, ekspektasinya kan 10. Berarti dia ini berdistribusi eksponensial dengan parameternya 10. Kemudian untuk yang bentuk distribusi yang kedua eksponensial juga,
karena dia ekspektasi X-nya 100, berarti parameter keduanya juga 100, kayak gitu. Nah, berarti tinggal kita masukin nih fungsi CDF daripada X yang loss-nya ini, berarti dia bentuk mixture-nya yang 75% sama 25% dari CDF-nya juga. CDF daripada masing-masing distribusi eksponensial ini. Nah, yang untuk rumusnya ini bisa dilihat di appendix juga, satu min eksponensial min X per theta. Tetanya udah dapet 10 sama 100, nanti tinggal dihitung F50-nya berapa. Nah, untuk yang probability X yang lebih daripada 50, otomatis tinggal kita 1 dikurang F50-nya. Nanti dapetinnya sekitar 0,15, kayak gitu. Kemudian untuk yang nomor 3, ini berbicara tentang claim size. Claim size-nya ini berdistribusi eksponensial dengan nilai min-nya itu lambda. Nah, dan si nilai lambdanya ini juga bisa bervariasi. Jadi si nilai lambdanya ini yaitu parameter yang nggak konstan kayak gitu. Jadi tergantung si orang yang diasuransikan. Biasanya kayak orang-orang yang diasuransikan itu pasti juga bisa punya karakteristik yang berbeda-beda. Kadang ada satu kelompok orang yang mungkin tingkat risikonya lebih rendah, ada satu kelompok orang yang tingkat risikonya lebih tinggi kayak gitu. Jadi kayak si nilai parameternya ini juga variabel random. Nah, si nilai lambdanya ini berdistribusi Pareto dengan nilai parameternya alfanya 5 dan theta. Nah, kemudian untuk variance of claim size, variansi daripada si claim size-nya ini sebesar 9,75. Kita diminta untuk mencari nilai tetanya. Nah, untuk yang ini, nah, kan kita misalkan dulu X-nya ini adalah claim size-nya. Nah, yang tadi kita ketahui, si X-nya ini berdistribusi eksponensial kan ya, dengan minnya lambda. Nah, kenapa ini dia bersyarat karena si nilai X-nya ini dia benar-benar tergantung ke si nilai parameter dari lambdanya. Jadi si nilai X-nya ini nggak secara bebas, istilahnya kayak nggak marginal kayak gitu. Jadi itu dia masih kondisional karena si nilainya ini masih bergantung si nilai parameter lambda yang juga variabel random kayak gitu. Makanya dia dinotasinya adalah X bersyarat si lambdanya, parameternya. Dia berdistribusi eksponensial. Nah, dan si ekspektasi daripada si nilai X yang bersyarat lambdanya ini, itu sama dengan lambda dari yang ini. Claim size is exponentially distributed with mean-nya lambda. Nah, kemudian untuk yang variance-nya, variance claim size, itu variance-nya X-nya doang. Karena dia nggak bergantung ke si nilai lambda lagi. Nah, makanya si var X ini sama dengan 9,75. Jadi bedainnya, kalau misalkan dia masih mengandung nilai parameter lambda kayak gitu, biasanya itu dia masih bersyarat. Tapi kalau misalkan dia udah bentuk yang nilai, berarti dia otomatis itu ya dia yang marginal kayak gitu. Nah, untuk lambdanya juga dia berdistribusi Pareto, alfanya 5, dan dia juga parameternya theta. Kita diminta untuk mencari nilai tetanya. Nah, dari distribusi eksponensial sebelumnya sama ekspektasi daripada X itu kan adalah theta. Berarti untuk distribusi X bersyarat lambda, dia itu berdistribusi eksponensial dengan parameternya itu adalah lambda. Dari yang ini, ekspektasi X strike lambda itu sama dengan lambda. Nah, kemudian dari yang var X sama dengan 9,75 ini, kita kan udah dapat rumusnya. Rumusnya untuk yang hubungan dengan ekspektasi yang kondisional, ekspektasi daripada variansi dari ekstrak lambda itu ditambah dengan variansi ekspektasi ekstrak lambda. Nah, itu sama dengan variansi X. Variansi X-nya ini dari variansi ekstrak lambdanya ini diubah menjadi lambda kuadrat dan ekspektasi ekstrak lambdanya ini lambda. Yang ekspektasi ekstrak lambda itu sama dengan lambda, ini dari yang sifat yang ini. Jadi nanti ini tinggal variansi lambda. Kemudian yang untuk yang variansi ekstrak lambda, ini dari sisi ini. Variansi ekstrak lambda itu kan sama dengan ekspektasi X kuadrat trak lambda, ini sama dengan ekspektasi ekstrak lambda juga. Nah, kemudian ini dari bentuk eksponensial. Bentuk eksponensial yang X kuadratnya berarti 2 lambda kuadrat, dikurang yang ekspektasi ekstrak lambda, berarti lambda kuadrat. Nah, nanti variansi dari ekstrak lambda ini juga bernilai lambda. Nah, kemudian untuk yang variansi X-nya ini, kita pecah lagi. Ekspektasi lambda kuadrat ditambah variansi lambda ini kan berarti ekspektasi lambda kuadrat dikurang ekspektasi lambda di pangkat 2. Nah, sehingga kita bisa dapetin
nanti variansi X-nya ini adalah 2 kali ekspektasi lambda kuadrat dikurang ekspektasi lambda di pangkat 2. Nah, baru untuk yang rumus yang ini, ekspektasi lambda kuadrat dan ekspektasi lambda, kita pakai yang lambda ini kan berdistribusi Pareto. Nah, untuk rumusnya ini bisa dilihat di appendix juga. Berarti nanti 2 theta kuadrat per alfa min 1 alfa min 2, sama ya ekspektasi lambda itu adalah theta per alfa min 1. Kemudian nanti kita tinggal masukin nilainya, alfanya itu 5, berarti nanti tinggal kita cari nilai tetanya. Kayak gitu. Nanti kita dapetin nilai tetanya itu bernilai 6. Kemudian untuk yang nomor 4, untuk yang annual loss, ini mengikuti bentuk distribusi Pareto. Dengan parameternya itu 2, alfanya 2, dan tetanya itu 100. Nah, dibilang nilai value at risk-nya itu pada tingkat confidence tertentu itu sebesar 19.000. Nah, kita diminta untuk mencari security level-nya itu berapa. Nah, dari ini berarti dari X-nya ini adalah annual loss-nya. Dengan X-nya ini berdistribusi Pareto, alfanya 2, tetanya 100, TIFAR-nya 19.000. Nah, tinggal dimasukin pakai rumusnya. VAR-nya ini udah ada juga rumusnya di bagian appendix, dan juga ini juga ada. Nanti tinggal kita substitusiin nilai alfanya 2, tetanya 100, nanti dapetin nilai P-nya ini sebesar ini, 99,98903539%. Nah, sebenarnya aku udah coba hitung juga, kayaknya kalau soal yang ini, yang ada salah ketiknya, harusnya ini si TIFAR-nya ini bernilai 1900. Nah, kalau misalkan si TIFAR-nya ini bernilai 1900, nanti teman-teman juga bisa hitung sendiri, nanti nilai P-nya ini sebenarnya 0,99 kayak gitu. 99% jadinya. Buat yang nomor 5, yang terkait yang heavy tail, itu sebenarnya aku coba cek juga yang di ELOC itu PPT-nya nggak ada. Tahun lalu pernah diajarin, tapi sebenarnya kalau misalkan buat yang sekarang kayaknya Pak Danang nggak ngajarin ya. Kayaknya jadinya nggak masuk ke materi UTS-nya. Jadi buat pembahasan UTS-nya cuma dari nomor 1 sampai nomor 4 kayak gitu. Oke, semangat buat teman-teman semuanya, prepare yang terbaik. Makasih semuanya.